Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebuah ibadah yang sangat agung Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan mudahkan untuk umat Islam ini. Di dalamnya terdapat berbagai peninggian derajat, berbagai perkara yang menyambung pada kebaikan-kebaikan. Padanya jalan menuju kepada surga. Dan pada ibadah tersebut pula terdapat segala kebaikan yang kembali ke dunia dan akhirat seorang hamba. Itulah talabul ilm, menuntut ilmu agama. Karena siapa yang mempelajari ilmu agama itu dengan niat menghidupkan Islam, meninggikan keislamannya, maka ini seperti yang dikatakan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dan selainnya, yang masuk ke derajat as-siddiqin, derajat yang tepat di bawah derajat kenabian. Begitu derajat yang sangat tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia di dalamnya mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia pada agama. Akan tetapi di dalam belajar ini, agar supaya seorang itu selalu memiliki semangat dan di hatinya bergejolak dari keinginan yang kuat dan bergejolak dari keinginan yang kuat dan bercahaya dengan sangat terang keindahan ilmu tersebut dan kebaikannya, itu diperlukan sebab-sebab dan amalan-amalan. Dan di antara sebab-sebab dan amalan-amalan tersebut yang pertama adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu syarat diterimanya amalan adalah sumber kebaikan, adalah pokok yang dengannya amalan seorang hamba itu dilipat gandakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah siapa yang ingin baik di dalam belajarnya, memperoleh dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka hendaknya dia memperhatikan keikhlasannya, dia memperhatikan dirinya, bagaimana dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari sebab dan amalan yang merupakan kekuatan seorang hamba di dalam menuntut ilmu, yaitu dia selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang di dalam belajarnya dengan maksud meninggikan agama, mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah orang-orang yang paling berhak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, dengan agamanya, dengan syariatnya, mempelajarinya, membelanya, menghidupkannya, sebagaimana dia pula yang paling berhak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemaninya di surga Allah Subhanahu wa taala.
karena dia selalu mengikuti petunjuk dan jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Niscaya Allah akan mengampuni kalian dan mencintai kalian. Kemudian yang ketiga, dari sebab dan amalan yang merupakan kekuatan seorang hamba di dalam menuntut ilmu, yaitu dia memahami keagungan ilmu tersebut dan kebesarannya. Sebab kalau dia pahami apa ilmu tersebut dan bagaimana keagungannya, dan bagaimana ilmu itu lebih baik daripada harta, lebih baik daripada kedudukan dunia, maka dia akan cinta kepada ilmu tersebut. Dia akan rela menuntutnya. Dia akan membelinya dengan segala apa yang dia miliki dari dunia. Dia akan menghabiskan seluruh waktunya untuk menuntut dan mencari ilmu tersebut. Maka hendaknya kita selalu semangat di dalam menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan, membedakan yang mana hak dan yang mana batil. Bukan untuk menghakimi atau memvonis saudara kalian. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah seadil-adil hakim? Aqulu ma tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi ala ihsanin wa syukrun lahu ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Dari pokok, jalan dan sumber kekuatan seorang hamba, dia selalu berada di atas jalan menuntut ilmu sampai kematian datang menjemputnya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berdoa, meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah untukku ilmu, supaya ilmu itu selalu bersamanya di dalam kegiatannya, menjadi ibadahnya, terus berlangsung hingga akhir umurnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah engkau ya Muhammad kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Karena itu, derajat yang tinggi bagi seorang hamba kalau dia hidup sebagai seorang penuntut ilmu. Ditutup ayatnya, ditutup hayatnya, insyaallah husnul khatimah sebagai seorang penuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutup-penutupnya. Karena itu, dia selalu continue di dalam belajarnya, selalu mengambil sebab-sebab untuk teguh di atas ilmu tersebut sebagai peninggian berbagai derajat, sebagai sumber kebaikan, jalan menuju kepada ketinggian dan keutamaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua pada ilmu yang kita pelajari dan memberikan kita semua taufik di dalam mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia yang teguh di atas ilmu seputar Islam dan sunnah, teguh di atasnya, wafat di atasnya, dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Innahu waliyyu dzalika huwal qadiru alaih. ثم اعلم رحمكم الله إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بكثه فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد ورضى الله عنهم خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وللصحابة أجمعين وانما هم بفضلك وجورك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.